Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar tentang 3 alasan. Yang pertama, mengapa katekisasi sangat diperlukan. Kita sudah belajar bahwa pertumbuhan rohani dan keselamatan ditentukan oleh pengenalan yang benar tentang Allah kita. Kita juga sudah belajar bahwa kesatuan gereja yang sejati adalah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita juga sudah belajar bahwa ada ancaman bahaya ajaran sesat yang selalu menghantui gereja Tuhan di sepanjang zaman. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 alasan yang lain mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi. Nah, alasan yang pertama adalah karena ada begitu banyak kecenderungan sekarang ini terhadap spiritisme dan emosionalisme. Yang saya maksudkan adalah banyak gereja hanya menawarkan pemuasan dan manipulasi secara emosi. Di dalam ibadah mereka yang lebih banyak ditekankan adalah emosi. Sehingga jemaat sangat tidak diajar untuk berpikir kritis dan mencari tahu pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Juga ada gejala spiritisme, perjalanan ke neraka, ke surga, bisikan roh dan sebagainya. Hal-hal yang tidak bisa diverifikasi, hal-hal yang sangat sulit dibenarkan maupun sangat sulit untuk ditentang karena benar-benar berada di wilayah dunia roh. Ini adalah spiritisme. Nah, ada satu ayat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-18. Paulus pernah menyindir tentang hal-hal semacam ini ketika dia memberitahu jemaat Kolose untuk berhati-hati terhadap beberapa orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat-malaikat, mereka berkanjang pada penglihatan-penglihatan, mereka kelihatannya merendahkan diri, kelihatannya memakai ungkapan-ungkapan yang menunjukkan mereka begitu dekat dengan Roh Kudus, mereka tapi terjebak pada penyembahan kepada malaikat, mereka terlalu mengutamakan penglihatan. Dan saya yakin apa yang dimaksud oleh Paulus tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di gereja modern. Mereka terjebak pada emosionalisme dan spiritisme. Ini adalah alasan yang pertama mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi. Yang kedua, mengapa gereja perlu mengadakan katekisasi? Karena ada sebagian orang Kristen yang sulit memahami doktrin tertentu, yang sulit memahami ayat tertentu. Kemudian mereka memutarbalikkannya untuk kehancuran mereka sendiri. Mereka mencoba untuk menafsirkannya secara liar. Mereka mencoba untuk kreatif tapi tanpa petunjuk dari Alkitab yang jelas. Dan hal ini sekali lagi bukan hanya terjadi di gereja-gereja modern sekarang. Petrus di dalam suratnya 2 Petrus 3 ayat 16 pernah menyindir tentang orang-orang yang sulit memahami beberapa bagian Alkitab tertentu. Terutama di dalam tulisan-tulisan Paulus. Petrus mengatakan memang tulisan-tulisan Paulus itu beberapa sulit untuk dipahami. Karena Paulus orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat pandai, orang yang pemikirannya begitu mendalam. Dan Petrus mengatakan orang-orang yang tidak mampu memahami tulisan-tulisan Paulus tersebut akhirnya memutarbalikkan kebenaran yang ada di dalamnya sehingga memberikan kehancuran bagi mereka sendiri. Nah, saudara, ada beberapa hal di dalam kekristenan memang sulit untuk dipahami. Beberapa orang mencoba untuk melewati batasan itu dan mencoba untuk berpikir secara kreatif tetapi tanpa dasar Alkitab yang benar. Dan di dalam sejarah gereja kita sudah melihat itu. Ada masa-masa tertentu ketika orang tanpa berpijak pada kebenaran Alkitab, mengandalkan pikiran mereka sendiri, kemudian mencoba menafsirkan Alkitab, memahami doktrin-doktrin Alkitab secara sembarangan. Nah, di dalam katekisasi, para katekumen akan belajar doktrin-doktrin yang penting. Belajar doktrin-doktrin yang mungkin sekilas sangat sulit untuk dipahami. Tapi mereka nanti akan diajar bagaimana memahaminya. Misalnya tentang doktrin Tritunggal. Doktrin tentang keilahian dan kemanusiaan Kristus. Doktrin yang sulit dipahami dan seringkali diputarbalikkan oleh banyak orang. Tetapi nanti di dalam katekisasi para katekumen akan diajar. Alasan yang ketiga untuk edisi kali ini. Mengapa katekisasi sangat perlu untuk dilakukan? Adalah karena ada kecenderungan orang-orang tertentu suka berdebat,
Orang-orang tertentu suka memikirkan hal-hal yang tidak penting sebetulnya. Jadi ini merupakan sebuah bahaya yang saya perhatikan melanda sebagian orang Kristen. Mereka yang berpikiran kritis, mereka terlalu memusingkan hal-hal yang tidak penting. Mereka lupa bahwa hal-hal yang penting sendiri sudah cukup banyak di dalam Alkitab. Nah, hal-hal yang penting itulah yang diajarkan di dalam katekisasi. Katekisasi tidak bertujuan untuk membuat kita tahu segala sesuatu. Itu bukan tujuan katekisasi. Katekisasi hanya mengajar para katekumen untuk memahami doktrin-doktrin apa saja yang penting untuk keselamatan mereka, doktrin-doktrin apa saja yang penting untuk pertumbuhan rohani mereka. Jadi katekisasi berguna supaya jemaat tidak terjebak pada hal-hal yang tidak penting, pada perdebatan yang tidak punya makna. Di dalam suratnya kepada Timotius, 1 Timotius pasal yang ke-6, Paulus menyinggung di ayat 4 dan 5 tentang orang-orang tertentu yang punya penyakit untuk bersilat kata, berdebat. Orang-orang tertentu yang merasa diri sok tahu padahal mereka tidak tahu apa-apa. Penyakitnya adalah selalu bersilat kata, berdebat kusir tanpa mereka tahu apa yang mereka perdebatkan itu sebetulnya bukan sesuatu yang penting. Jadi katekisasi sangat diperlukan karena yang pertama banyak gereja terjebak pada emosionalisme dan spiritisme. Yang kedua karena sebagian orang Kristen cenderung memutarbalikkan hal-hal yang mereka tidak mampu pahami dan memutarbalikkannya untuk kehancuran mereka. Yang ketiga, katekisasi diperlukan karena banyak orang memikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Di dalam katekisasi kita belajar hanya hal-hal yang penting. Bukan apa yang kita ingin tahu, tetapi apa yang kita perlu tahu. Sehingga saya sangat mendorong setiap gereja lokal dan setiap jemaat untuk mengikuti katekisasi. Karena ini akan membuat kita memiliki kerohanian yang sejati. Bukan hanya secara emosi, tetapi juga secara pengenalan yang benar tentang Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. His mercy reigns, unending love, amazing grace. Has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion me as long as life endures. My chains are gone. The earth shall soon dissolve.